Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita akan meneruskan ngobrol kita dengan Kang Jarwo. Kita ngaji hakikat bareng tentang hakikat hidup dan kehidupan. Nah, ini alhamdulillah pagi ini Kang Jarwo sudah hadir di sini. Kita lanjutkan ngobrol kita ya teman-teman. Buat kamu yang suka dengan channel ini, ayo silahkan gabung di channel ini. Nah, ini ada satu tema pagi ini yang mau kita bahas adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Mulut kita sering lah Kang, hampir setiap hari mungkin setiap baca sholat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi sesungguhnya itu banyak Tuhan lain yang ada di hati kita gitu loh Kang. Nah, itu sebenarnya gimana tentang kalimat la ilaha illallah diucapkan di mulut tetapi ternyata masih banyak Tuhan-Tuhan lain yang bersembunyi dan bersemayam di hati-hati kita gitu loh Kang. Nah ini seperti apa? Apa kita kurang dalam memaknai tentang kalimat itu atau memang kita masih kurang paham tentang apa itu sesungguhnya hakikat la ilaha illallah itu Kang. Sehingga akhirnya di hati kita masih banyak Tuhan-Tuhan lain yang bersemayam gitu Kang. Saya ini minta penjelasannya nih Kang Jarwo. Ya ini silakan, ayo kita lanjut. Jadi, makanya apa? Siapa yang katakan orang meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Iya. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu harus paham, sekali lagi harus paham benar tentang kenapa ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah berarti apa? Tuhan itu sebagai apa? Sebagai sesembahan ilahi, sesembahan. Maka disebut di dalam surat Anas ilahin nas, sesembahan manusia. Mana bukti sesembahan manusia? Tuhan itu sebagai yang disembah. Iya kan? Sembah artinya apa? Sembah artinya hormat. Bagaimana aku menghormati? Kepada siapa? Kepada ilah. Kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Iya kan? Maka kalimat la ilaha illallah menjadi kebenaran. Sebab tidak ada Tuhan kecuali. Berarti di alam jagat ini, sekali lagi saya katakan, iya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kecuali itulah, di situ ada Allah. Iya kan? Nah, oleh karena itu kematian itu bukan kalimat menghadapi kematian raga gitu loh. Tetapi kematian apa? Kematian jiwa. Tidak ada pengakuan lain. Tidak ada perasaan yang lain kecuali hanya Allah saja. Iya kan? Di Edi ada Allah, di istrinya Edi ada Allah. Siapapun ada Allah. Nah, kenapa manusia sering tergoda? Dengan adanya aku membenci si A, aku marah terhadap si B. Apa yang menjadi penyebab itu? Karena nafsu. Kan seperti itu kan. Oleh karena itu la ilaha illallah sebagai pedoman kita, sebagai pemahaman kita, apa yang kita benar-benar memahami dengan akal sadar bahwa tidak ada Tuhan kecuali itu Allah itu sendiri. Sehingga jagat alam padang ini itulah sebagai Allah. Iya enggak? Jadi di jagat padang ini memang semua adalah zatnya Gusti Allah gitu ya Kang? Iya, ada zatnya Allah. Iya. Perkara ada manusia, ada hewan, itu kan sebutan. Iya. Kenapa ada manusia? Oh, berarti apa? Manusia hanya perkara dirasa saja. Iya kan? Hewan tidak memiliki rasa lah. Iya kan? Hewan tidak memiliki akal, pikir enggak. Tumbuhan tidak.
Oleh karena itu kesadaran diri kita agar kita semakin paham tentang kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan, tetapi benar-benar sudah merasuk dengan kesadaran diri, dengan akal pikir kita itu, sehingga menyadari betul bahwa di sana-sana semuanya itu adalah Allah saja. Iya kan? Terus kalimat yang tadi kan bahwa sebenarnya ternyata masih banyak Tuhan-Tuhan lain di hati kita, itu tuh maksudnya gimana Iya. kan? Tuhan yang lain apa? Iya. Di saat aku memuji seseorang, tetapi aku membenci seseorang, mana kan? Berarti ada Tuhan di balik itu kan? Tuhan-Tuhannya. Iya kan? Betul bahwa Tuhan itu kan banyak. Pada intinya kan tunggal. Ahad itu kan seperti itu. Iya kan? Ahad itu apa? Menyatu gitu loh. Harusnya bahwa kita harus yakin betul bahwa Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang esa. Iya kan? Yang esa. Tetapi kenapa sih esanya kita masih terbelah-belah? Ada yang dibenci, ada yang dipuji. Iya. Ada yang eman dan yang tidak aman aja kita merasakan yang seperti itu. Mana kok? Iya. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan mengambil kesimpulan bahwa siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun tindakannya, aku hanya menghormati saja. Bukan aku langsung menjas, aku menyalahkan orang, tidak bisa. Sebab ada zat sang Tuhan itu sendiri. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menumbuhkan gitu loh kan keyakinan bahwa sesungguhnya kan tidak Allah Tuhan selain Allah, Allah yang maha penolong, Allah yang maha kita berserah diri kepada Allah, Allah tempat bergantung, Allah tempat sesembahan gitu loh. Bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan di hati kita gitu loh kan? Pertama keyakinan bagaimana akan muncul yakin di saat kita tidak melihat. Nah iya gue. Iya kan? Iya. Melihat. Contohnya, Iya. kamu akan tahu rokok ini, Iya. akan melihat rokok ini kan setelah kamu melihat. Iya betul. Di saat kamu tidak melihat, Iya. kau ngerti rokok kanu si A misalkan, kan udah susah. Tapi kalau sudah melihat, oh iya ngerti kok anu. Iya. Nah, berarti kita harus melihat dulu. Iya benar. Iya. Melihat Allah itu dengan konsep kacamata yang paling mudah, yaitu apa? Melihat semua yang ada di alam dunia ini, di alam ini, itu ada zatnya Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua menumbuhkan kesadaran. Ya. Yang kedua menumbuhkan kesadaran. Yang ketiga bagaimana aku mengolah jiwa. Mengolah jiwa dipengaruhi dari ilmu pengetahuan. Iya kan? Orang kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka akan susah. Karena tidak memiliki. Tetapi kalau orang itu memiliki ilmu pengetahuan, maka akhirnya menambah literasinya. Oh iya, sing dimaksud Allah kayak gini. Kan seperti itu. Sehingga dengan kesadaran diri tumbuh muncul bahwa ya, aku yakin mari Gusti Allah. Gusti Allah yang ada di sekitar kita. Dan juga yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Oleh karena itu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Pelajari kan? Urat nadi yang bagaimana Pak? Seperti apa ya Kang? Iya. Urat nadi yang bagaimana? Urat nadi itu aliran apa? Di dalam aliran darah. Rah berarti apa? Ruh. Paham betul apa yang ada, ruh yang ada di dalam sini. Nah, ruh makanya muncul ngono. Kenapa ada nafsu? Kenapa ada rasa? Kenapa ada akal pikir? Supaya semuanya itu berjamaah. Menyatukan bahwa aku lakukan berbuat baik aja. Itu kan seperti itu. Karena kesadaran. Ruh itu diberikan sebuah kesadaran. Tapi kalau ruh itu tidak diberikan kesadaran, oh babrak orang karu-karuan ya. Iya kan? Nah, itu seperti Terus yang tadi tentang
Berarti Allah itu sangat dekat sesungguhnya ya Kang. Karena Allah tadi lebih dekat dari urat nadi kita loh. Nah terus gimana Kang? Berarti kan Allah sebenarnya gimana itu? Dalam diri kita berarti kan sangat dekat sekali, Mbok. Nah iya kan. Iya, tapi gimana cara merasakan keberadaan Allah itu dalam diri kita itu loh Kang? Allah itu senantiasa membuat cahaya, memberikan cahaya. Itu tentang kebaikan. Iya, 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 Makanya iya, disebut iya. Nurullah. Nurullah di mana? Kulub. Di hati. Pasti. Kalau apa-apa, pasti inginnya hal yang baik. Iya, iya, betul, betul. Mau marah kayak apa? Sebenarnya hatinya, lah jangan mau ngapa marah. Iya, iya, iya. Itu adalah sinyal-sinyal bahwa Allah itu tidak suka hal-hal yang buruk. Iya, iya, iya. Kan seperti itu kan. Tetapi kenapa sih kita jadi marahan? Iya, iya, Ya karena tertutupi. iya, iya, iya. Kan hanya seperti itu saja. Berarti kita belum merasakan kedekatan Allah dalam diri kita semuanya gitu ya Kang? Itu karena tertutup hijab atau gimana Kang? Ya tertutup hijab itu hijab bisa dari nafsu, bisa dari akal pikir. Artinya di pengetahuannya tidak ada, maka akan tertutup. Iya, 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 iya. Akhirnya senangnya hanya menyalahkan orang. Termasuk misalkan kepemahaman saya, senangnya nyalahna. Jarwoto itu sesat misalkan seperti itu. Berarti apa? Tertutup kan? Iya, 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 iya. Urung dibuka buka kape, makanya fisilmi kafah. Iya, iya. Mempelajari Quran itu keseluruhan, jangan hanya sebagian-sebagian saja kan Iya, seperti iya, iya. itu. Nah, terus berarti inti dari tema kita ini tentang hakikat kalimat la ilaha illallah itu apa sesungguhnya Kang? Ya, Yang perlu kita garis bawahi gitu. iya. Kalimat la ilaha illallah itu menjadikan fondasi, menjadi dasar agar bahwa kamu itu akan mendapatkan kenikmatan. Iya, iya. Besarnya apa? Ya iya besar. Besar timbangannya, makanya nanti di surga itu kalimat la ilaha illallah itu sangat amat besar. Berat. Timbangannya berat menuju kebaikan. Sebab apa? Iya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah itu sendiri. Iya kan? Sehingga aku merasakan bahwa kehadiran siapapun, orang yang jelai, orang yang menyenangkan, orang yang baik atau orang yang buruk, bahwa itu Allah hadirkan terhadap saya agar aku paham, bisa mempelajari, tidak bisa aku hanya menjudge. Itu kan seperti itu. Terima kasih Kang. Alhamdulillah. Itulah teman-teman tentang tema hakikat kalimat la ilaha